Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi minas sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah salat isya rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik serta kekuatan sudah menyelesaikan kurang lebih 1 pekan ya dari puasa Ramadan di tahun ini 1446 Hijriah. Jangan lupa setiap kita beramal berdoa sebagaimana doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal-amal soleh kami. Karena kalau kita setelah beramal ternyata tidak dapat apa-apa, na'udzubillah, sebagaimana diriwayatkan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash, dan itu ada. Jadi fisiknya saja beribadah tetapi pahala dari Allah Subhanahu wa taala tidak dia dapatkan. Ini kan sangat disayangkan. Maka kita sebagai hamba ya bisanya itu setelah beramal langsung kita berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal soleh hamba ini. Pembahasan yang paling relevan untuk bulan Ramadan ya adalah pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran, karena memang di bulan inilah ya bulan diturunkan Al-Quranul Karim. Sampai-sampai Imam Malik ketika datang bulan Ramadan yafirru minal hadis, beliau lari dari majelis hadisnya yaitu Al-Muwatta, ya tafarragha li kitabillahi minal mushaf. Beliau fokus untuk membaca Al-Quran dari mushaf Al-Quran. Jadi yang ingin saya angkat adalah beberapa tafsiran dan penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan istiqomah. Di suratul Fatihah ayat ke-6 dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Terjemahan gampangnya dan dari depaknya, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu gampangnya. Untuk supaya kita tidak terjatuh dalam kesalahan ketika menafsirkan Al-Quran, karena memang terjadi 1 atau 2 tahun yang lalu ada seorang penceramah yang mengatakan Al-Qari'ah itu salah kalau diartikan hari kiamat. Itu para qori wanita, kan ruwet ya seperti itu ya. Dia tidak bisa membedakan Al-Qari'ah dengan Hamzah dengan Ain, itu tidak bisa. Jadi jangan kalau kita belum memiliki kemampuan bahasa Arab yang luar biasa, referensi yang begitu luas, sudah nukil saja ya. Dan diantara yang paling sering saya nukil adalah untuk tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah, tafsir At-Tabari abad ke-300 Hijriah, itu paling salafnya tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dikatakan di situ beberapa pengertian. As-sirat al-mustaqim yaitu at-tariqil hadi, yaitu jalannya si pemberi petunjuk, sang pemberi petunjuk yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tafsiran yang lain dikatakan as-sirat al-mustaqim, tunjukilah kami kepada tariqal jannah. Tunjukilah kami ya Allah kepada jalan-jalan menuju surga. Dinukil sebuah asar dari Ali ibnu Abi Thalib bahwasanya as-sirat al-mustaqim adalah Al-Quran, kalamullah.
Jadi bagi orang yang meminta di Al-Fatihahnya jalan yang lurus kepada Allah Ta'ala 17 kali minimal sehari semalam, kok dia jauh dari Al-Quran, maka jauhlah apa yang dia minta dengan apa yang dia kerjakan. Dia minta jalan yang lurus, tapi Al-Quran disentuhnya hanya setahun sekali, ketika Ramadan saja jauh. Ketika kita minta jalan yang lurus, maka kita harus mendekat kepada Al-Quran, harus berinteraksi dengan Al-Quran, harus mentadabburi Al-Quran. Allah mengatakan, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mau merenungi, menghayati, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Wal iyadu billah. Kemudian juga tafsiran yang lain dari sahabat Jabir ibnu Abdillah, as-sirat al-mustaqim, yaitu al-Islam, agama Islam. Jadi kita minta kepada Allah agar ditetapkan di dalam agama Islam ini. Begitu juga hal ini kalau di zaman dahulu tidak banyak kerancuan, tapi di zaman sekarang banyaknya pemikiran-pemikiran yang dikatakan modern dan lain sebagainya, bahaya. Dikatakan al-Islam ini al-istislam, sehingga apapun covernya yang penting berserah diri kepada Allah dinamakan dia orang muslim. Tidak, nggak ada tafsiran seperti ini, nggak ada. Al-Islam terikat dengan dua kalimat syahadat. Satu, dia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kedua, mengakui kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai utusan Allah sekaligus utusan terakhir. Misalkan ada satu saja di dalam orang itu mentauhidkan Allah saja, tidak dikatakan dia muslim, tidak bisa. Dia akan masuk di dalam firman Allah, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan musyrik dan ahlul kitab, tempat mereka kalau meninggal dunia dalam kondisi memeluk agama itu bukan al-Islam, maka di neraka jahanam kekal di dalamnya. Jadi hati-hati, tidak diselewengkan makna al-Islam, yang penting covernya, yang penting hatinya. Oh tidak, bersyarat dua kalimat syahadat sebagaimana telah ditetapkan oleh seluruh para ulama kaum muslimin ketika dia ingin dikatakan sebagai orang Islam. Tafsiran lain dari Ali ibnu Abi Thalib lagi, bahwasanya yang dimaksud as-sirat al-mustaqim, adim lana taufiqaka alladhi ata'naka bihi fima madha min ayyamina hatta nuti'aka fi mustaqbali a'marina. Ya Allah, tetaplah berikan kami taufik sebagaimana Engkau telah memberikannya dari umur-umur yang telah lewat. Berikan juga ya Allah taufik itu agar kami tetap taat di sisa usia kita. Itu yang penting, karena sebagian orang-orang yang sudah berusia ya, terkadang membanggakan zaman dulunya. Dulu saya begini, saya rajin begini, saya rajin begitu. Ya dulu ya, sekarang gimana? Ya, jadi batasan istiqomah ini sampai kapan? Batasannya adalah sampai malakul maut mengambil nyawa kita. Itu baru batasan istiqomah. Tidak bisa kita membanggakan yang dulu. Dulu saya bertahun-tahun begini, sekarang enggak. Oh, tidak istiqomah namanya. Dulu, sekarang, yang akan datang sampai malakul maut menjemput nyawa kita, tetap kita dalam kondisi seperti itu. Itulah yang dinamakan al-istiqomah. Ya, kemudian juga istiqomah ini merupakan perintah. Ya, istiqomah ini merupakan perintah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dikatakan oleh Allah telah diampuni dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang, tetap disuruh istiqomah oleh Allah di dalam surat Hud ayat 112 diantaranya, fastaqim kama umirta. Ya Allah, wahai Muhammad, hendaknya kamu istiqomah sebagaimana diperintahkan kepada dirimu. Apalagi kita
Ya, Nabi Muhammad saja yang tidak ada seorang makhluk pun yang bisa masuk surga kecuali beliau sudah membuka pintunya terlebih dahulu, disuruh oleh Allah istiqomah. Apalagi kita yang tidak tahu jaminannya dari siapa, dan kita terus berharap semoga bisa membersamai beliau di surga kelak, amin ya rabbal alamin. Kemudian juga ayat yang berkaitan dengan istiqomah ini disebutkan di surat Fussilat ayat 30. Allah mengatakan innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka istiqomah terhadap hal itu, malaikat akan turun kepada mereka mengatakan kepada mereka, jangan takut, jangan khawatir, nanti kalian akan masuk surga yang dijanjikan kepada kalian. Maka kalau dikatakan istiqomah ini berat ya, iya. Yang tidak berat ya istirahat, ya. Karena hadiahnya surga. Surga ini bukan hanya sesuatu yang bisa terjadi, bisa enggak. Ya, sebagaimana beberapa pemikiran mengatakan seperti ini, surga ini hak, ya, pasti adanya, sudah ada sekarang. Dalilnya Allah mengatakan uiddat lil muttaqin, telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau sudah masuk surga, kenikmatan selama-lamanya. Apa gak luar biasa? Maka memang perjuangan menuju tempat yang penuh kebahagiaan itu adalah berat, ya, istiqomah dari sejak mukallaf sampai tutup usia. Beberapa penafsiran juga di ayat ini yang dikatakan oleh Syekh Abdul Hasan Ali ibnu Muhammad Al-Mawardi, istiqomahlah kalian terhadap keyakinan Allah itu hanya satu. Istiqomahlah kalian dengan terus melakukan ketaatan, apalagi kewajiban kepadanya. Istiqomahlah kalian dalam mengikhlaskan agama ini dan mengingat kematian. Istiqomahlah kalian ketika berbicara sebagaimana kalian juga melakukannya. Jadi jangan cuma pintar ngomong, tetapi ketika suruh melakukan tidak ada aplikasi sama sekali. Dan kemudian kata beliau, "Tsumastaqamu sirran kamastaqamu jahran." Istiqomahlah kalian dalam kondisi sendirian. Karena kalau kondisi terang-terangan atau bersama orang lain, orang itu gampang terlihat soleh. Semuanya menampakkan ketaatan. Ketika sholat, Masya Allah, sepertinya khusyuknya luar biasa. Terbuktinya orang itu istiqomah ketika sendirian di kamar. Tidak ada orang melihat, tidak ada seorang pun yang mengawasi, di sampingnya nggak ada seorang pun. Mesti istiqomah apa enggak dia terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan dia sedang bersama HP-nya, apa yang dia buka ketika sendirian? Ketika masih membuka hal-hal yang tidak melanggar syariat Allah, bukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, Masya Allah, orang ini istiqomah baik di depan manusia maupun di belakang manusia, dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Ibnu Hajar mengatakan istiqomah ini fi'lan wa tarkan. Istiqomah ini langgeng atau kontinu melakukan sesuatu, juga kontinu meninggalkan sesuatu. Tidak cuma melakukan tapi meninggalkan. Maka istilah STMJ, sholat terus maksiat jalan, ini istilah gak pas. Pasti ada yang error. Gak mungkin orang sholat dan sholatnya baik, Allah menjamin inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, maksiatnya tidak ngefek sama sekali, tidak terkurangi. Ya, gak mungkin ini. Istilah STMJ ini pasti batil. Gak mungkin orang sholatnya istiqomah, maksiatnya juga istiqomah. Pasti sholatnya ada yang error. Jadi ketika dia istiqomah sholat, dia juga harus istiqomah meninggalkan maksiat, fi'lan wa tarkan, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani berkaitan dengan istiqomah ini. Jadi sebagai bahan muhasabah bagi kita semuanya, baru sepekan
ya secara khusus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala minimal dalam sebulan ini sampai akhir Ramadan kita istiqomah dengan berbagai macam amal kebaikan, ibadah, ketaatan. Harapannya setelah Ramadan nanti ya kalaupun berkurang ya gak begitu anjlok lah. Jadi predikat takwa itu dapatlah meskipun tidak ideal. Jadi kalau diangkakan itu sebelum masuk Ramadan angka 50, masuk Ramadan ya minimal 60 lah, kalaupun tidak sampai 100. Intinya ada peningkatan dengan datangnya bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, kita diberikan sehat wal afiat sampai akhir Ramadan, dan kita terus berharap agar amal soleh kita, amal ibadah kita, kecapean kita, keletihan kita dalam beribadah kepadanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.